kita panggil Pak Seto aja ya. Jadi narasumber kita adalah Pak Andika Seto Wicaksono, MSc in E-Business and Innovation kandidat. Beliau menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2015. Juga menempuh studi di bidang International Marketing di Fachhochschule Pforzheim Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh studi di Master of Science E-Business and Innovation di Lancaster University. Berikut adalah pengalaman kerja dari Pak Andika Seto pada tahun 2016 dan sampai 2017 sebagai digital marketing spesialis di Tokopedia, kemudian pada tahun 2019 sebagai senior digital marketing strategis di Tokopedia, kemudian di tahun 2018 di Internet Marketing Lead. Dan pengalaman organisasi Pak Andika adalah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Manajemen FEB UGM, sebagai anggota Konferensi Mahasiswa Nasional dalam Bisnis dan Manajemen Berkelanjutan di UGM, sebagai Koordinator Acara Inisiasi Mahasiswa Manajemen Baru UGM, dan moderator Gadjah Mada Business Case Competition pada tahun 2015. Selain itu juga ada pengalaman sebagai sukarelawan di Greenpeace Southeast Asia. Dan penghargaan yang pernah diraih oleh Pak Andika Seto adalah Tokopedia DNA Award, Make It Happen, Make It Better, dan menerima LPDP Awardee Scholarship. Ya, demikian perkenalan dengan dua narasumber kita pada sore hari ini. Dan saya mau menyapa dulu nih, Pak Andi. Selamat sore, Pak Andi. Ini sambil ngopi-ngopi santai ya, Pak ya. Kita hari ini akan ngobrol. Pak Seto. Selamat sore, Pak. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang ya, Pak Andika dan Pak Seto. Pak Seto, kita akan berbincang-bincang dengan topik yang seru sekali tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Maka saya akan berikan kesempatan kepada Pak Andi terlebih dahulu ya, selama 30 menit. Kemudian bagi Pak Seto nanti 30 menit setelah Pak Andi. Oke, baik, saya ingatkan bagi para peserta webinar nanti bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom live chat. Oke, saya berikan waktu kepada Pak Andi, saya akan bantu untuk operasikan slide-nya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Masuk ke slide saya aja. Oke. Oh ya, tadi kayaknya CV-nya agak error dikit ya. Kayaknya penghargaannya kelebihan. Oh, sorry. Apa-apa. Kelebihan gimana maksudnya nih? Kita nggak usah panggil Pak Bu ya, kayaknya agak formal banget. Oke. Oh iya, oke. Jadi kita panggil gimana nih kesepakatannya? Ya, Mas aja nggak apa-apa gitu. Atau Andi, Seto juga nggak apa-apa. Oke. Jadi Andi silakan 30 menit, kemudian nanti dilanjutkan Seto. Oke, terima kasih waktunya Mbak Yuli. Slide-nya sudah muncul ya Pak Andi? Sorry Andi. Oke. Jadi hari ini kita akan ngomong tentang sisi praktisnya ya, tentang AI, terutama setelah new normal ini nanti bakal kayak apa sih gitu. Buat teman-teman di sini yang hobi nonton film, mungkin agak familiar sama judul materi saya ya, Rise of the Machines. Orangnya hobi nonton soalnya, sorry. Jadi kayaknya banyak trivia-trivia gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu sekarang kan mungkin ini ya, kalau tentang AI, jelas-jelas COVID-19 ini akan akan meningkatkan level adopsi teknologi kita semua ya. Teman-teman mungkin yang di sini mahasiswa itu bisa merasakan kalau gimana sih kemarin waktu rame-rame COVID awal-awal, terus tiba-tiba kita semua diminta untuk pindah ke kuliah online gitu. Di sini yang udah kerja juga, yang awalnya kerja itu harus ke kantor, sekarang semua WFH gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya COVID ini nggak kelar-kelar atau kelarnya lama, apakah hal yang serupa akan terjadi lagi di masa depan? Dan kalau misalnya selesai COVID-nya, ada vaksin yang ditemukan lah, atau memang tiba-tiba virusnya mati dengan begitu aja, apakah kita akan tetap mengikuti pola yang sama? Karena kita udah terbiasa juga kan. Gitu.
Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu akan kita coba jawab di sesi webinar kali ini. Oke, boleh lanjut, Bu Yuli? Oke. Oke, sudah? Oke. AI 101. Ya, jadi pertama saya akan ngomong tentang AI 101. Di situ kita akan demystifying artificial intelligence gitu. Karena kan kalau selama ini kita kalau mikir artificial intelligence tuh sesuatu yang banget ya. Kayaknya robot yang serba bisa gitu. Betul. Kita akan lihat sebenarnya di prakteknya itu seperti apa sih. Lalu aplikasi bisnisnya, kita akan melihat gimana sih tren-tren terakhir di penggunaan AI di bisnis. Terus kita ngomong bagaimana new normal ini akan mengubah tren-tren tersebut dan future challenges ke depannya seperti apa. Oke, lanjut. Oke. AI 101, the myth of artificial intelligence. Nah, mungkin slide selanjutnya, Willy. Nah, lama-lama mungkin di sini aku mau pengen tanya sama Bu Mbak Yuli sama teman-teman lah ya. Kalau misalnya kita ngomong tentang artificial intelligence itu kepikirannya apa sih? Robot. Robot, oke. Ya mungkin basically, maju ke slide selanjutnya. Ini kalau saya ditanyain tentang AI, tanyain nanti apa sih AI itu gitu. Mungkin hal pertama yang bakal muncul di pikiran saya ini Terminator, terus yang di kanan atas itu Sophia. Sophia ini robot yang tahun kemarin dia dibawa kemana-mana. Lalu apa namanya yang kanan bawah itu dari film EX Machina. Jadi di film EX Machina itu ada ada seorang startup founder kurang lebih kayak Mark Zuckerberg gitu yang ini apa namanya dia bikin robot dengan kecerdasan buatan gitu. Dan di situ robot ini dites apakah dia itu bisa mengelabui orang lain gitu, mengelabui orang lain supaya berpikir dia itu sebagai manusia. Nah, tapi ini kan di popular culture ya. Mungkin next Mbak Yuli. Oke. Persepsi sama ekspektasi kita tentang artificial intelligence itu dipengaruhi banget sama representasi mereka di popular culture gitu. Termasuk kartun gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dulu sukanya nonton Astro Boy, kita juga AI pada dasarnya. Nah, mereka selalu digambarkan sebagai mesin-mesin yang pintar banget, lebih pintar daripada manusia. Yang nanti suatu saat mereka bisa benar-benar menggantikan manusia. Bahkan to some extent mereka akan menjadi ancaman bagi kelanjutan hidup manusia gitu. Gak usah jauh-jauh lihat Avengers Age of Ultron kan, kita lihat kalau si Ultron ini AI yang luar biasa canggih, terus mereka mau menghancurkan umat manusia gitu. Nah, hadirnya mesin atau AI yang benar-benar bisa menggantikan sepintar manusia, itu kita namakan sebagai singularity. Tuh. Namun meskipun singularity ini masih possible di masa depan, tapi kalau yang AI yang kita punya sekarang itu agak berbeda dari yang kita bayangkan. Coba next, Willy. Nah, pertanyaannya, terus kita kalau definisiin artificial intelligence itu kayak apa dong? Geser lagi. Nah, jadi kalau saya bilang itu ada dua spektrum. Ada spektrum yang praktis, ada spektrum yang filosofi banget. Kalau di level filosofi yang paling atas, AI itu nggak berlaku cuma buat teknologi aja gitu. Tapi nanti suatu saat kalau manusia membuat clone misalnya, itu hasil cloningan itu kan dia punya kecerdasan juga, tapi kecerdasannya kan kecerdasan buatan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai AI. Nah, di sini kalau yang berhubungan sama teknologi, kita punya Russell and Norvig kuadran. Boleh, itu bisa diklik ya ininya. Russell Norvig-nya.
Yes. Ini balik ke awal ya. Iya, balik ke awal. Coba turun lagi. Turun jauh banget, agak di belakang-belakang. Slide ke berapa ini kira-kira? Paling bawah. Ini? Bawah lagi. Russell and tampil ini ya? Yes. Jadi kalau di Russell and Norvig itu mereka mendeskripsikan AI sebagai bidang yang mau membuat salah satu di antara 4 kuadran ini ya. Itu adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia, bertingkah seperti manusia, atau sistem yang berpikir secara rasional dan bertingkah secara rasional. Nah itu bedanya antara human base sama rationality. Kalau human base itu benar-benar kita sebagai manusia ya, kita punya perasaan, kita punya emosi, feeling, dan lain-lain. Tapi kalau rationality itu emang pure data aja. Gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu Spock dari Star Trek yang benar-benar berpikir segala hal itu dianggap harus logika gitu. Nah itu ininya Russell dan Norvig. Nah, kalau agak ke tengah dikit antara practical sama philosophical, kita punya definisinya dari Hoagland. Ininya dia bilang kalau AI itu adalah exciting new effort to make computer thinks. Highlightnya di sini adalah machines with mind in the full and literal sense. Gitu. Nah, jadi coba diklik back gitu Mbak Yuli. Apanya nih? Back. Ini ada di bawah kiri itu. Sorry. Oh, ini. Di bawah kiri, yes. Oke. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya intinya artificial intelligence itu gimana caranya kita bikin mesin yang bisa berpikir. Gitu aja. Intelligence, think, kayak gitu. Nah, in the more practical sense, mungkin next, kurang lebih kayak gini. Kalau kita disuruh mengkategorikan AI mendeskripsikan AI. Jadi saya tanya teman-teman yang kerja di bidang IT, data science, data engineer, maupun mereka yang di computer science, researcher, mereka bilang AI itu simple. Sesimpel kalau kita masukin input, terus tanpa kita apa-apain, dia udah bisa menjadi suatu output sendiri. Gitu. Misalnya kita bikin kayak kalau Mbak Yuli kan sering bikin word cloud ya? Iya, pakai aplikasi lupa, ya. Mentimeter. Yes, pakai Mentimeter. Nah, sebenarnya Mentimeter itu punya AI yang mengukur inputnya itu kan kata-kata yang kita masukin kan, terus outputnya itu ya word cloud-nya itu, gitu. Jadi kalau menggunakan inputnya bisa macam-macam, bisa dataset, bisa natural language, dan lain-lain, bisa gambar gitu. Outputnya juga bisa macam-macam, informasi lah atau pekerjaan yang udah selesai gitu dan lain-lain. Jadi di bagian yang paling simpel, kalau misalnya sebuah program itu punya komen if sama else, itu udah bisa didefinisikan sebagai AI. Jadi ada beberapa teman praktisi itu yang mendefinisikan AI itu seperti itu, yang paling simpel. Oke, mungkin lanjut Willy. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong AI, itu kan biasanya ada yang ngomong tentang machine learning sama deep learning nih. Sebetulnya mereka bertiga itu ada di satu kuadran yang sama. Jadi kalau artificial intelligence itu ilmu keseluruhannya yang tujuannya itu membuat mesin berpikir seperti manusia, berpikir atau berperilaku seperti manusia. Nah, untuk memfasilitasi itu ada yang namanya machine learning. Itu teknik-teknik yang memberikan komputer ini atau mesin ini untuk bisa berpikir. Intinya machine learning itu tempat di mana kita belajar gimana sih caranya kita bangun otak untuk mesin gitu, untuk robot. Nah, lalu ada di bagian lebih dalam lagi itu namanya deep learning. Itu. Jadi artificial intelligence, machine learning,
deep learning itu mirip-mirip. Tapi secara umum machine learning sama deep learning itu ada merupakan subset dari field of artificial intelligence. Gitu. Oke. Lanjut. Oh ya, by the way, Andi, ini kita punya waktu. Andi nanti sampai jam 16.35 ya, sekitar 16.35-an. Oke. Sip. Lanjut. Oke, jadi kurang lebih kayak gini kalau kita ngomong tentang machine learning ya. Kita punya data nih. Di situ kita punya machine learning algorithm. Algoritma itu pola pikir yang kita berikan kepada komputernya, nanti dia akan ngasih output gitu. Nah, dari output ini kita bisa ngasih feedback juga kepada machine learning algorithm untuk menunjukkan dia tuh sebetulnya udah memberikan output sesuai yang kita inginkan atau enggak sih gitu. Nah, jadi dari seluruh proses ini itu nanti AI itu akan bisa belajar supaya dia jadi lebih pintar gitu. Nah, jadi di sini komputer pun tuh belajar, AI itu belajar gitu, bukan cuma orang aja yang belajar. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita bandingin kita bedain artificial intelligence berdasarkan kekuatannya dia, kita punya 3. Kita punya artificial narrow intelligence atau yang kita sebut sebagai weak AI. Jadi kalau di weak AI itu AI ini bagus banget, tapi dia cuma bisa ngerjain 1 atau 2 task gitu. Jadi bayangin kayak kalkulator. Kalkulator itu sebetulnya AI in the most simplest form gitu. Dia bagus gitu. Dia bisa ngitung dengan cepat. Tapi ya tugasnya dia cuma itu doang, ngitung gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang AI yang kayak robot gitu, yang benar-benar bisa berinteraksi dengan kita, yang mimicking kita, itu udah mulai masuk ke AGI atau ASI, yang mereka semua itu adalah strong AI. Gitu. Nah, sekarang kita tuh masih ada di narrow intelligence. Kedepannya kita lagi pursue ke area artificial general intelligence gitu, atau strong AI. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong tentang aplikasi-aplikasi di bisnisnya. Lanjut. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong secara praktisnya, itu bisa dibedain jadi 3. Kita punya robotics and cognitive automation. Nah, ini tuh termasuk salah satu yang weak AI. Karena dia itu cuma otomasi doang, gitu. Nah, RCA ini fungsinya bagus untuk mengotomatisasikan proses-proses bisnis gitu. Jadi repetitive task kayak misalnya input data, terus transfer mungkin kalau di sini ada teman-teman HR itu ada juga yang payroll-nya itu udah otomatis pakai AI itu juga sistem otomasi gitu. Di sini umumnya sih dipakai untuk transfer sama cross referencing data. Nah, yang kedua, kita tuh punya cognitive insight. Jadi AI ini dia tuh bisa memberikan insight-insight dari analisis data. Ini nanti kayaknya di bagiannya Seto bakal ngomong banyak nih. Dan ini menarik soalnya dia udah bolak-balik pakai ini. Nah, jadi di sini tuh AI-nya dia pakai algoritma untuk mendetek pattern dari data-data yang jumlahnya besar banget. Dan itu helpful banget karena si AI ini bisa mendetek even pattern yang subtle banget, yang mungkin manusia tuh nggak bisa kelihatan gitu. Jadi ini bagus untuk misalnya kita bisa pakai untuk predict customer behavior. Kalau teman-teman di akuntansi itu bisa pakai untuk fraud detection. Kalau teman-teman manufaktur itu kita bisa gunakan untuk menganalisa data-data warranty untuk mendeteksi sebenarnya produk kita tuh ada safety atau quality problemnya nggak sih, kayak gitu. Terus yang terakhir kita punya cognitive engagement. Ini adalah AI di level yang paling tinggi yang bisa engage, bisa berhubungan, komunikasi dengan customer, kayak gitu. Di sini kita bisa bentuknya itu ada intelligence agents, chatbot, sama machine learning. Nah, sekarang itu yang paling sering dipakai itu yang otomasi, karena dia yang paling murah.
Tuh, dan paling simpel penggunaannya. Ketika dia diadopsi oleh perusahaan, perusahaan itu nggak perlu ngetrain orang ribet-ribet, itu udah bisa jalan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya cognitive insight sama cognitive engagement, ini adopsi di perusahaan itu masih agak challenging karena orang-orang itu harus human capitalnya juga harus di-train supaya mereka bisa bekerja sama dengan AI-nya. Lanjut. Yes. Nah, aku pengen ngasih contoh nih satu tentang chatbot. Jadi ini adalah chatbotnya Burberry. Di sini sebetulnya ada apa namanya videonya, tapi aku skip aja ya. Lanjut 2 slide. Oke. Jadi yang bikin aku tertarik sama Burberry ini adalah Burberry ini kan perusahaan fashion ya, dan dia tuh termasuk high fashion, terus old fashion yang tua banget gitu. Mungkin agak di atas kelasnya kan sekelas sama Gucci, sama Louis Vuitton dan lain-lain gitu. Jadi mereka tuh organisasi yang tradisional, yang dari awal udah ada. Tapi mereka tuh bisa punya chatbot di Facebook. Mungkin teman-teman yang mau nyoba, silakan add akunnya Burberry di Facebook. Ini bukan endorse ya, tapi coba aja pakai chatbotnya. Dia tuh bisa ngasih informasi sama update. Jadi waktu di London Fashion Week itu, orang-orang bisa chatting nih sama chatbotnya. Nanti chatbotnya itu akan ngasih tahu gitu. Wah ini lagi tampil nih gitu. Oh ini produk yang baru ini. Gitu. Terus dia juga bisa ngasih customer service sama online shopping. Tuh. Jadi kalau di customer service-nya ini, kita mau tanya tentang produk gitu. Dan kita bisa langsung beli di situ juga. Langsung otomatis. Yang terakhir, yang paling keren, misalnya nih, kita namanya juga beli produk mahal ya, produk mewah. Kadang kan kalau kayak online shopping itu agak gimana ya, beli tas harganya $3.000 tapi online shopping gitu. Kan kita mungkin pengen pegang-pegang dulu barangnya gitu, atau kita pengen nyoba dulu kelihatan bagus nggak sih di kita gitu. Itu pakai chatbot, dia tuh bisa memanggilkan Uber supaya kita bisa ke toko Burberry yang paling dekat sama lokasi kita. Dan itu semua dia pakai chatbot. Dan chatbot ini kalau di sini levelnya mungkin dipakai untuk marketing purpose ya, tapi kalau di tempat-tempat lain itu bisa juga chatbot ini digunakan untuk internal perusahaan. Jadi di Vanguard Investment, itu adalah perusahaan manajemen investasi, dia menggunakan chatbot untuk internalnya dia, untuk human resource. Jadi kalau ada pegawai karyawan yang tanya tentang hal-hal yang repetitif gitu ya, mungkin dia tuh bisa langsung, dia nggak usah email ke HR-nya, dia bisa langsung tanya ke chatbotnya aja, kayak gitu. Sesimpel itu. Next, Willy. Oke. Nah, new normal. Lanjut lagi. Oke, jadi kita tahu kalau pandemi ini membawa batasan-batasan yang kita nggak punya sebelumnya. Ya, misalnya kita punya physical distancing sama social distancing. Selain itu kita juga ada concern-concern terkait kesehatan kita kan. Gitu. Nah, gara-gara COVID ini ada akselerasi di adopsi teknologi. Sebuah laporan dari McKinsey itu menunjukkan kalau dalam 8 minggu terakhir, itu level adopsi teknologi kita itu luar biasa banget. Jadi mereka rate of adoption yang mereka prediksi akan terjadi dalam 5 tahun, itu terjadi dalam 8 minggu. Jadi kita tuh kayak udah going deep into the future gitu loh. 5 tahun. Ini antara cepat karena dipaksa atau gimana nih? Iya makanya. Jadi percepatannya luar biasa gitu. Nah ini ada implikasinya sih. Jadi buat beberapa digital startup khususnya, kalau teman-teman sekarang mungkin udah nyadar ya kalau digital startup itu sekarang udah raja. Mungkin kalau dulu startup itu dipandang setengah mata, ya separuh mata gitu. Tapi sekarang kita semua pakai. Jadi gampangnya nih kayak misalnya Google Meet, Zoom. Gitu. Zoom itu dulu nggak ada yang tahu Zoom itu apa sih gitu. Kita taunya Skype. Tapi begitu ada pandemi ini terus kayak semua orang pakai Zoom gitu. Karena dia emang enak sih.
keuntungannya dia kan apa ya, lebih hemat paket data ya, gitu. Jadi number of usernya tuh vaulted rapidly, tinggi banget. Selain itu, investasinya juga nyalur ke situ. Begitu pandemi ini terjadi, orang-orang kan pada panik kan, mereka tarik investasi mereka gitu. Nah, investor-investor ini akhirnya nyari tempat di mana mereka bisa naruh duitnya. Gitu. Dan karena digital startup itu sekarang lagi jadi raja, jadi semua dimasukin ke situ. Tapi beberapa startup mungkin perlu penyesuaian lah ya untuk adjusting ke customer behavior-nya. Nah, firm yang analog, yang masih tradisional, itu juga harus menyesuaikan proses bisnis mereka gitu. Karena mau nggak mau kita harus pakai teknologi sekarang. Mungkin yang dulu nggak pernah ada kata remote learning, sekarang harus remote learning gitu. Terus ini implikasinya juga ke change management. Karena change management yang mungkin awalnya diplot, oke lah kita akan fasilitasi remote learning dalam waktu 5 tahun. Sekarang dalam waktu 1 bulan itu harus dikerjain semua gitu. Nah itu nyusun apa, meyakinkan orang-orang, mentrain orang-orang, itu susahnya setengah mati. Gitu. Dan mereka sekarang fokus pada adopsi teknologi ini sebagai taktik survival. So far sih seperti itu. Lanjut, Willy. Nah, jadi ini ada di beberapa apa namanya sektor ya, kayak misalnya telekomunikasi. Gara-gara Great Leap Forward ini, kayak misalnya Zoom, itu mereka melihat ada pertumbuhan user yang luar biasa tinggi. Tapi pertumbuhan user yang luar biasa tinggi itu jadi nge-highlight security problem mereka gitu. Karena mereka itu emang startup yang awalnya masih kecil gitu. Tapi karena tiba-tiba usernya banyak banget, jadi semua orang udah mulai tuh ngeliatin, wah Zoom itu kan waktu itu awal-awal pernah kan Zoom itu gampang diretas gitu. Orang bisa masuk ke meeting kita tanpa diundang kayak gitu. Betul. Jadi mereka harus akselerasi nih benerinnya. Nah terus MS Teams gitu misalnya, Microsoft Teams. Microsoft Teams itu dia mengakselerasi apa namanya development dari fitur working together gitu. Dan di tempat-tempat lain, ya misalnya fintech itu sekarang semua orang pakai online payment. Online payment di Indonesia aja itu naik 173% selama masa pandemi ini. Jumlah usernya ya. Nah semua orang yang dulu nggak mau pakai online banking juga gitu. P2P itu agak terganggu dikit karena ekonominya lagi jelek, tapi kedepannya dia bakal rebound lagi sih, karena setelah ekonomi mulai dibuka, banyak orang yang butuh modal kerja dan lain-lain. Gitu. Jadi salah satu penyalurannya bisa lewat P2P. Travel nih ya, itu sekarang udah mulai ada yang bikin virtual travel kan. Kalau nggak ada COVID ini mungkin kita kayak ngapain sih ada virtual travel, mending aku lihat YouTube aja gitu, lihat vlogger gitu. Terus sekarang mereka ada orang yang berani bayar 50.000 buat ngelihat orang jalan di Sydney atau di mana. Gitu. Lanjut. Oke, healthcare. Nah, ini tinggal dikit ya. Kebablasan dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau dari di industri healthcare nih ya, yang keren telemedicine gitu. Karena semua orang takut ke rumah sakit, takut ke dokter, karena takut terinfeksi COVID. Jadi telemedicine ini lagi in-innya banget gitu. Nah, cuma mungkin di bidang telemedicine itu banyak ada beberapa dokter yang masih nggak yakin ya kalau telemedicine ini benar-benar efektif. Karena kadang meriksa orang jarak jauh itu kan agak susah juga kan. Gitu. Nah, tapi yang paling keren nih menurut saya, itu mereka sekarang R&D-nya itu pakai AI. Jadi dalam apa ya, dalam riset-riset termasuk riset vaksin COVID ini, itu mereka udah pakai AI. Mereka cari AI yang bisa untuk data analytics, untuk mencari potensi-potensi kombinasi dari berbagai macam obat untuk membuat vaksin gitu. Dan itu helpful banget karena mereka cuma bikin model digitalnya aja, mereka nggak harus benar-benar tes. Jadi waktu untuk mencari vaksin itu bisa dipersempit kayak gitu. Lanjut Willy. Sebenarnya ada satu lagi sih, tapi saya lupa masukin. Itu tentang education. Yang mungkin kita di sini relate banget lah ya. Begitu ada COVID ini, education semuanya langsung digital. Gitu. Terasa sekali ya. By the way, kemarin ada berita
teman-teman yang di startup digital edukasi itu termasuk salah satu sektor yang menerima investasi paling besar. Jadi teman-teman di Zenius, Pahamify, Ruang Guru itu lagi happy banget tuh kayaknya. Tuh. Nah, jadi ini mungkin data ya dari McKinsey. Ini dari US customer, tapi intinya mereka tuh semua masuk ke digital adoption gitu. Jadi mau di banking, entertainment, di berbagai sektor itu digital adoption ini makin bertambah gitu. Dan yang menarik di sini digital adoption di banking, banking industry, salah satu industri yang kayaknya orang itu agak susah masuk ke versi digitalnya. Karena mungkin dari dulu kan takut kan ya, kalau pakai e-banking itu takut diretas, kalau pakai e-payment itu takut diretas gitu. Tapi sekarang itu termasuk yang pertumbuhannya paling tinggi gitu. Karena sekarang orang pegang duit tunai pun takut kan kena COVID. Oke, lanjut. Nah, ini kasus Indonesia. Jadi data dari Indonesia menunjukkan kalau customer itu udah pengennya shopping online aja di berbagai macam kategori. Kalau di sini kita bisa lihat kayak dari groceries itu barang-barang yang biasa kita beli itu orang-orang pertumbuhan online shoppingnya lumayan tinggi. Tapi kalau dilihat yang di bawah tuh yang ada consumer electronics, yang dulu orang itu mungkin takut kalau mau beli HP, mau beli laptop di e-commerce, sekarang mau nggak mau mereka belinya di e-commerce gitu. Dan begitu udah pernah beli, akhirnya ketagihan juga. Gitu. Iya. Nggak lego kalau nggak nyoba dulu, Pak Andi. Makanya gitu. Ditipu gitu kan kali ya. Kalau sekarang iya, betul. Pertumbuh adopsinya gara-gara dipaksa COVID betul. Ini. Termasuk Oke, sepertinya ada gangguan teknis dengan koneksinya Pak Andi. Oke, jadi tadi kita sudah ngobrol beberapa hal tentang materinya Pak Andi. Ini materinya masih lumayan banyak, tapi ini isinya data-data ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk Pak Andi. Oke. Oke, saya langsung lanjutkan ke materinya Pak Seto aja ya. Halo, Mbak. Oke, selamat sore Pak Seto. Ya, selamat sore. Oke, kita karena ini adiknya lagi ada trouble koneksi, sepertinya kita langsung lanjut ke materinya Seto aja ya. Oke, boleh. Kalah seru. Yuk, bisa dimulai. Yeah. Waktunya 30 menit ya, Seto. Baik, sebentar. Oh, baik. Oh, itu Andi masuk lagi, mau... Andi, halo? Oh, sorry, kepotong koneksi ya? Iya, tadi ada trouble. Oke, ini kan waktunya udah hampir habis ya punya Andi. Bisa di closing statement aja dulu. Okay. Mungkin liatin PPT-ku yang ini dong, yang paling akhir. Bentar. Poin yang pengen aku bikin adalah dengan COVID-19 ini, adopsi digital itu kan semakin tinggi ya, dan sebenarnya itu bagus juga buat AI gitu, karena
Dengan semakin tingginya adopsi digital, data-data yang bisa digunakan untuk machine learning ini jadi makin banyak gitu loh. Dan kalau misalnya semakin banyak data yang mereka dapatkan, proses belajarnya semakin bagus gitu. Nah, slide-nya yang ini bukan? Sekarang, yes, nggak apa-apa ini aja. Pertanyaan mungkin sekarang orang-orang kalau mungkin teman-teman pada mikir ya, terus kalau AI makin bagus, nanti kira-kira kita bakal digantiin nggak ya? Untuk masa depan mungkin 5-10 tahun ke depan, saya pikir sih enggak. Kecuali kalau misalnya teman-teman skill-nya low banget ya, dan itu bisa digantikan oleh AI lewat otomasi. Tapi kalau teman-teman enggak, sebetulnya AI itu juga enggak sepintar itu sih, gitu. Jadi mereka tuh tetap butuh input-input dari manusia. Gitu. Jadi kedepannya AI itu akan bekerja sama dengan manusia, bukan menggantikan manusia. Gitu. Dan itu ada beberapa riset yang menunjukkan kalau perusahaan-perusahaan itu memang mencari AI bukan untuk melay off orang-orang, bukan untuk melay off karyawannya, tapi lebih ke mengefisienkan proses bisnis. Gitu. Kayak gitu. Oke. Thank you. Ya, thank you Andi buat materinya dan wawasannya yang kita dapat hari ini. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi kedua dari Seto. Silakan. Di industri. Nah, kalau saya hari ini lebih pengen menjelaskan artificial intelligence atau machine learning itu dalam konteks bisnis saya sendiri gitu, atau bagaimana waktu itu saya menggunakan teknologi ini dalam bekerja. Nah, kebetulan waktu itu saya sebagai digital marketing di salah satu e-commerce di Indonesia tahun lalu, yaitu Tokopedia. Perkenalkan lagi, nama saya Andika Seto Wicaksono, bisa dipanggil Seto. Saat ini sedang menjalankan kuliah S2 di Lancaster University. Tahun lalu, selama 4 tahun saya di Tokopedia sebagai digital marketing strategis, khususnya di bagian strategis atau penggunaan atau bagaimana mengatur marketing di digital secara pengaturan channel atau dan lain-lainnya. Nah, sedikit disclaimer ya. Jadi saya sebenarnya orang awam gitu tentang artificial intelligence sendiri. Tapi yang pengen saya bawakan adalah lebih bagaimana sih si AI ini atau machine learning teknologi ini itu bisa sebenarnya diimplementasikan dan kita bisa dapat hasil yang cukup signifikan walaupun kita tuh nggak ngerti sama sekali tentang artificial intelligence. Gitu. Nah, ngomongin sedikit tentang digital marketing ya. Jadi kalau kita bilang tentang digital marketing, digital marketing itu memang ya marketing seperti biasa, tapi dilakukan secara digital yang dalam prosesnya itu kita ya memproduksi data gitu, produce banyak data clickstream atau apapun, ya itu bisa direcord sekaligus kita mengcapture data-data yang kita punya sehingga semuanya itu measurable, relatif measurable, walaupun pada faktanya juga saat kita mengoreksi atau mempunyai banyak data itu cenderung justru akhirnya menciptakan suatu kompleksitas sendiri gitu, karena berbagai macam teknologi yang digunakan, berbagai macam materi, konten, tipe
marketing channels, itu membuat sebuah kompleksitas sendiri di digital marketing gitu. Nah, terus ranahnya dengan artificial intelligence ini atau penggunaan teknologi itu sebenarnya kalau misalnya di digital marketing itu lebih ke performance optimization. Jadi ranahnya lebih ke performance optimization. Gimana kita membuat performa digital marketing itu lebih baik gitu. Nah, rasionalnya atau logikanya itu sebenarnya saat kita melakukan optimisasi itu gimana caranya dengan input yang sama kita dapat hasil yang lebih banyak, atau gimana dengan input yang lebih sedikit kita punya hasil yang sama gitu. Nah, dalam konteks budget gitu, marketing budget. Nah, dengan uang yang sama kita dapat hasil yang lebih banyak, atau dengan uang yang lebih sedikit kita bisa dapat hasil yang sama. Sama juga dengan salah satunya audience. Audience itu ya sebagai orang yang kita targetkan dalam aktivitas marketing ya. Jadi saat kita menargetkan satu set audience yang sama, itu gimana kita mendapatkan respon yang lebih banyak gitu. Nah, dari situ itu banyak hal-hal yang harus keputusan-keputusan yang harus kita ambil di dalam konteks digital marketing sendiri gitu. Setidaknya itu ada 3 area. Yang pertama itu tentang channel atau media apa yang harus kita pakai gitu. Jadi dalam media itu kita harus memilih gitu kan, media apa yang kita mau pakai nih. Mau marketing melalui Facebook kah, mau melalui Google kah, mau melalui sosial media A atau B, atau keyword yang manakah yang harus kita invest lebih banyak uang gitu untuk mendapatkan hasil yang bagus juga. Terus area kedua itu lebih di ranah konten gitu. Nah, pertanyaan di sini itu lebih ke konten apa gitu yang harus saya tampilkan untuk customer yang kita punya. Terus kapan konten itu harus ditunjukkan. Nah, terus yang terakhir itu audience. Jadi siapa audiens yang kita mau target gitu. Terus biasanya kita akan menargetkan audiens untuk marketing itu berbeda-beda. Misalnya untuk orang yang di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa gitu. Itu berapa yang harus kita spend untuk marketing activities gitu. Dan decision ini atau keputusan-keputusan ini yang harus kita ambil gitu. Nah, ini generalisasi. Jadi bagaimana sih terus kita mengambil keputusan itu? Pada faktanya yang terjadi itu memang kita yang pasti adalah evaluasi gitu. Evaluasi akan data, evaluasi performance yang sebelumnya, aktivitas-aktivitas marketing sebelumnya. Nah, baru setelah itu kita buat rencana baru, terus kita execute. Dan dia beriring dengan execution itu pun kita akan melakukan beberapa eksperimen untuk menunjukkan mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, tapi memang gitu. Jadi dengan proses ini kita sebut ini learning cycle kita untuk membuat decision, untuk agar keputusan-keputusan kita selalu lebih baik lagi untuk menentukan channel mana yang harus kita masukkan atau konten seperti apa yang harus kita tampilkan. Karena dengan adanya proses ini kita tahu tuh mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Nah, tapi ada kesulitan-kesulitan lain saat perusahaan itu tumbuh berkembang atau tim menjadi lebih kompleks atau produk-produk yang kita punya menjadi lebih kompleks gitu. Terutama misalnya waktu itu di Tokopedia gitu. Tokopedia memang berawal dari jual beli online, tapi kemudian ada proses-proses yang lainnya atau ada produk-produk lainnya seperti fintech, ada produk lain seperti digital produk kayak misalnya jualan pulsa, jualan tiket pesawat dan lain-lainnya gitu. Jadi saat perusahaan ini grow, learning cycle pun kita dituntut untuk grow gitu. Nah, di mana saat kita melakukan itu yang secara manual, yang human resource itu sangat intens dan kurang scalable. Artinya gimana? Kita nggak bisa melakukan itu lagi seperti misalnya kita mau mengirimkan suatu marketing gitu ya. Kita akan punya 2 konten gitu. Terus kita nanti akan cek dalam berkala mana konten yang bagus, yang jelek nggak kita pakai lagi, yang bagus kita tunjukkan terus. Nah, tapi saat produknya jadi makin banyak, itu nggak bisa kita lakukan lagi. Nah, akhirnya bagaimana gitu? Akhirnya kita kan dengan dari pertanyaan-pertanyaan itu, kayak bagaimana kita memsimplify learning process atau memsimplify operasional, itu awalnya dulu kita yang pertama kali adalah marketing automation. Jadi marketing automation itu
bikin proses marketing itu otomatis saja, tergantung si user itu ada di proses apa. Paling simpel adalah misalnya kalau user sudah masukin barang ke cart mereka atau ke keranjang belanjaan, tapi mereka nggak check out selama 1 jam, kita akan kirim email marketing gitu. Nah, proses-proses automation ini ya awalnya memang sudah cukup gitu untuk membuat kita untuk membuat kita secara operasional lebih ringan. Tapi tetap saya pertanyaan selanjutnya adalah gimana kita optimize further atau gimana kita bisa terus mengimprove si marketing ini, dan salah satunya adalah menggunakan machine learning dan artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan yang atau decision yang sudah saya sebutkan di awal tadi gitu. Jadi misalnya contohnya untuk kasus yang tadi kan, kita kalau misalnya orang punya belanjaan di keranjang belanjaan, terus dia nggak beli dalam 1 jam, kita akan kirim email marketing. Tapi apakah 1 jam itu waktu yang tepat? Padahal kita tahu gitu kan, user behavior itu dynamics. Jadi mereka tuh bisa beda-beda. Mungkin ada orang yang 1 jam aktif, 1 jam nggak aktif. Nah, maka dari itu waktu 1 jam yang ini itu salah satu bagian yang dipecahkan oleh machine learning kita untuk mendesain gitu. Jadi kapan si email marketing ini harus diberikan gitu. Itu salah satu proses di mana kita contoh untuk exploring potential teknologi yang kita pakai untuk membuat teknologi itu di marketingnya. Nah, terus implementasi artificial intelligence sama machine learning di digital marketing sendiri itu saya kurang lebih ada 4 praktis yang sudah kita lakukan. Salah satunya ini saya rasa yang paling common, yang paling umum dilakukan, bahkan udah semua e-commerce sudah melakukan juga, yaitu menggunakan dynamic product recommendation. Jadi kita merekomendasikan produk gitu. Nah, tujuannya dari ini adalah ya improving advertising engagement. Jadi gimana caranya orang saat ngelihat advertising kita di dunia digital itu mereka lebih engage karena itu lebih relevan buat mereka gitu. Jadi misalnya orang yang tertarik dengan tas, ya mereka akan dapat iklan tas. Orang yang tertarik dengan elektronik atau mouse di sini, dia akan dapat mouse gitu. Nah, proses rekomendasi produk ini pun diimplementasikan tidak hanya di media-media ads juga, tapi juga di email marketing atau push notification lainnya. Gitu. Ini salah satu bagaimana kita cara mengimprove advertising engagement. Terus selanjutnya adalah gimana kita improving content engagement. At least ada 2 case untuk yang ini. Yang pertama itu tentang content optimization. Nah, jadi untuk content optimization itu yang tadi saya cerita di awal gitu. Misalnya nih, ada 2 message yang kita mau sampaikan ke user, tapi kita nggak tahu kan mana yang lebih bagus hasilnya. Antara yang pertama, jangan lewatkan, diskon hanya 50%, yang satunya hanya hari ini, diskon hingga 50% gitu. Itu hal yang simple, tapi saat kita lakukan itu dengan audiens yang berjuta-juta, 2%, 3% perbedaan di angka klik itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir atau order atau apapun yang kita ingin capai dari proses message itu sendiri. Jadi, nah dari itu si AI dan machine learning ini dalam content optimization itu dia membantu kita secara otomatis. Kita memasukkan 2 message, terus si artificial intelligence dan machine learning-nya akan learning selama beberapa waktu tertentu untuk mendesain variasi mana yang akan diteruskan atau akan dikasih ke semua orang gitu. Nah, bayangkan kalau ini manual gitu ya, kita dalam sehari itu kita mengirim puluhan message ke user gitu, dan hanya ada beberapa orang yang mengerjakan itu. Tanpa bantuan AI dan machine learning, kemungkinan kita untuk mengoptimize konten-konten itu akan sangat sulit. Nah, selanjutnya timing optimization. Ini sama seperti yang tadi gitu. Nah, kalau orang bilang waktu pengiriman email gitu ya, kita mengirim email ke orang, email marketing lah bahasanya, itu pada jam 10 pagi semuanya gitu. Tapi kita nggak tahu gitu, apakah si user ini memang jam 9 atau jam 10 pagi itu waktu terbaik untuk mereka. Nah, akhirnya yang perlu kita lakukan, yang kita lakukan adalah gimana email marketing ini biar si machine learning yang mendesain gitu. Kita menentukan range waktu pengiriman, tapi nanti biar machine learning yang akan mendesain atau memberikan keputusan kapan si user ini akan
actually dikirimkan emailnya gitu. Dan ini untuk tujuan ya improve content engagement tadi biar apa reading rasionya lebih tinggi gitu. Nah, terus selanjutnya ini yang lumayan penting juga gitu. Yang bisa dilakukan adalah mencari audiens yang sama. Nah, mencari audiens yang sama itu dalam konteks gimana sih? Kalau misalnya kamu punya bisnis kopi gitu, kamu ada consumer atau ada pelanggan yang datang gitu, 5 orang gitu. Kamu sebagai orang yang punya bisnis, kamu pengen tahu lagi, oh saya pengen lebih banyak orang lagi yang seperti 5 orang yang tadi ini untuk masuk ke kedai saya biar saya makin ramai. Tapi gimana caranya? Nah, dengan AI atau machine learning ini, dia bisa membantu kita. Jadi kalau misalnya nih, waktu itu kita punya daftar atau kita tahu user-user mana atau pelanggan-pelanggan mana tuh yang beli, yang loyal kepada kita gitu. Nah, terus kita juga pengen tahu akhirnya gimana caranya kita dapatkan user pool yang sama seperti itu. Dan jawabannya adalah kita menggunakan fitur yang ada yang di-provide oleh Facebook atau Google yang dinamakan finding similar audience gitu. Nah, jadi mereka akan menggunakan data user yang kita punya, mereka akan mencocokkan user yang kita punya itu di platform mereka, behavior usernya seperti apa, dan nanti user yang punya behavior yang sama seperti mereka akan ditargetkan iklan kita. Gitu. Sehingga itu punya kurang lebih impact di mana orang-orang tersebut punya interest yang sama terhadap orang-orang yang tadinya beli di kita juga. Sehingga hasilnya pun bisa lebih bagus. Nah, selanjutnya ini juga lumayan penting terutama di bagian marketing gitu. Kenapa? Karena kita pasti ujung-ujungnya duit gitu. Kita akan ngomongin duit. Nah, contoh yang ini adalah misalnya di Google Search kita akan mengiklankan kita di Google itu kan biasanya kita per kata. Jadi misalnya nih kita mau kita mau mengiklankan orang dengan keyboard yang nge-search HP Xiaomi, HP Samsung, HP Nokia dan ribuan keywords atau ribuan kata lainnya gitu. Nah, dengan budget ini itu kita punya budgetnya di awal pasti sama kan, kurang lebih gitu. Nah, terus tapi ternyata pada saat berjalan itu number of order atau number pembeliannya yang dihasilkan dari iklan dengan budget yang sama itu berbeda-beda gitu. Sehingga at least kita bisa ngelihat gitu. Biaya per pembelian itu cost per order itu bisa sampai misalnya 500.000 untuk HP Nokia. Bayangkan kalau ini kita lakukan manual. Nah, kita lakukan manual ini kita nggak bisa lakukan gitu. Ya kan? Kayak kita pengennya pasti budgetnya akan ditaruh lebih banyak ke yang cost per ordernya lebih rendah agar kita dapat order yang lebih tinggi lagi. Nah, maka dari itu si artificial intelligence atau machine learning ini sendiri memfungsikan itu gitu. Mereka akan memberikan bobot atau mengatur budget-budget itu untuk mengalokasikan ke keyword-keyword atau yang lebih banyak menghasilkan order. Ya, sehingga hasil overall-nya budget yang kita keluarkan dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Dan bayangkan kalau proses seperti ini dilakukan manual, itu tentu sangat memakan waktu dan hampir mungkin tidak bisa dilakukan. Nah, terus so far gimana sih kita setelah pakai menggunakan teknologi AI atau machine learning itu sendiri gitu? Hasilnya kurang lebih apa? Nah, sebenarnya banyak lebihnya. Salah satunya ya kita sebutnya itu ROAS atau return on ad spend gitu. Jadi itu adalah total revenue yang kita dapat dibagi jumlah marketing spending kita gitu atau jumlah budget marketing kita. Terus itu juga terindikasi dari biaya per install aplikasi yang lebih rendah dan cost per yang lainnya. Misalnya cost per action itu cost per lead, cost per register, cost per purchase yang lebih rendah lagi. Selanjutnya itu ada tentang konten itu better engagement. Jadi ada yang kita sebutnya itu click rate. Misalnya kita ngasih lihat ke 10 orang, cuma 2 yang ngeklik konten tersebut. Nah, dengan adanya artificial intelligence atau machine learning tadi, kita memberikan konten yang personalized, yang sesuai dengan usernya sendiri, akhirnya dari 10 orang yang kita kasih, bisa 4 orang gitu. Jadi bisa 2 kali lipat, yang sebelumnya cuma 20%, ini jadi 40%. Contohnya seperti itu. Gitu. Terus yang satu lagi yang pastinya adalah lebih simple campaign operation. Jadi secara operation itu banyak kompleksitas
setting A, B, C, D, E atau penghitungan A, B, C, D, E yang bisa kita minimalisir sehingga waktu orang-orang yang menggunakan tools atau apapun itu bisa difungsikan untuk hal yang lebih strategik daripada yang sifatnya eksekusional aja. Gitu. Nah, terus penggunaan artificial intelligence sendiri itu lumayan banyak manfaatnya kalau kita lihat dalam konteks dalam dua konteks itu ya, dalam konteks company-nya sendiri atau yang menggunakan itu kita kerasa bagaimana itu mengurangi kompleksitas yang kita punya sekaligus mengimprove efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan yang ada juga. Nah, dari sisi lainnya itu buat customer itu tentunya mereka punya customer experience yang lebih bagus. Kenapa? Salah satunya karena ya tadi konten yang disajikan ke mereka itu lebih relevan. Nah, terus juga tentunya itu membuat mereka itu lebih nggak terganggu dengan konten-konten marketing. Karena kalau misalnya itu sifatnya, mereka tahu itu marketing, tapi kalau nggak relevan ya itu akan jadi sesuatu yang mengganggu saja. Nah, beberapa afterthought, ya memang si AI ini punya potensial untuk digital marketing sendiri. Tapi memang so far selama ini implementasi yang kita lakukan itu dalam ranah keputusan-keputusan yang eksekusional, jadi belum sampai ke strategic level. Terus apa kalian harus implement AI juga buat bisnis, ya kan? Nah, kalau implementing teknologi sendiri itu ini dari pengalaman saya juga tentang implementasi teknologi termasuk artificial intelligence, mobile learning dan machine learning. Proses implementasi teknologi sendiri itu sebaiknya ada 3 hal. Jadi jangan mulai dari teknologinya, tapi mulailah dari problemnya. Itu yang kedua. Baru setelah itu create adoption strateginya itu seperti apa. Nah, kenapa saya bilang jangan mulai dari teknologi gitu? Jadi Gartner itu dia bikin satu cycle atau curve yang dinamakan hype cycle. Hype cycle ini itu lebih kayak representasi sebuah teknologi yang baru muncul, terus gimana dia over time itu ekspektasi terhadap teknologi tersebut gitu. Jadi pada awal ekspektasinya itu pasti rendah, nanti akan ada saatnya di mana mereka itu diekspektasikan terlalu tinggi karena misalnya contohnya saja AI gitu ya, bisa dibilang kayak oh AI bisa menggantikan human, AI bisa melakukan A B C D E gitu. Tapi nanti ada satu waktu di mana itu akan turun lagi karena ya ternyata ekspektasinya tidak sesuai yang dilakukan atau yang diharapkan sampai akhirnya mereka akan masuk yang namanya slope of enlightenment dan plateau of productivity yang berarti ya itu kita sudah tahu bahwa AI ini akan bermanfaat dan akan fit untuk bisnis itu di use case tertentu ternyata nggak bisa di semuanya, nggak seperti pada fase yang diberikan pada saat peak of inflated expectation itu. Nah, khususnya untuk emerging teknologi gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu, jadi ada banyak yang sifatnya tentang artificial intelligence dan machine learning itu sebenarnya masih di peak on inflated expectation. Jadi maksudnya itu apa gitu? Jadi sebenarnya ekspektasi tentang si artificial intelligence ini masih sangat tinggi. Tapi padahal sebenarnya belum ketahuan gitu saat diimplementasikan dalam bisnis itu seperti apa, ya kan? Apakah benar-benar bermanfaat untuk bisnis itu atau tidak? Nah, sama juga di digital marketing gitu ya. Artificial intelligence itu pun masih di peak-nya inflated expectation saat ini sebenarnya. Nah, tapi kenapa kok kita sudah pakai gitu? Padahal dia belum sampai di sisi yang lain. Ini sebenarnya merepresentasikan risk taker untuk company yang mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu teknologi atau tidak. Jadi walaupun belum banyak, kita pengen mencoba saja gitu. Apakah benar teknologi ini bisa membantu gitu. Nah, maka dari itu saya sarankan sih jangan memulai saat kita bilang kita mau menginvestasikan bisnis suatu teknologi dalam suatu bisnis. Saya sarankan jangan mulai dari teknologinya gitu, karena pasti akan banyak itu, mulai AI, mau automation atau IoT dan lain sebagainya. Tapi jangan mulai dari teknologi. Nah, kalau saya saran justru mulailah dari specific problem yang pengen diaddress gitu. Jadi lebih lihat lagi proses bisnis itu seperti apa dan gimana teknologi itu bisa membuat itu lebih baik. Dan dalam konteks lebih baik adalah dengan tadi ya biaya yang sama karena bisnis biaya yang sama tapi output lebih banyak gitu. Nah,
contoh-contoh spesifik problem itu gimana gitu. Ya tadi kayak in which channel, campaign, dalam konten juga konten seperti apa, kapan waktunya, siapa audiensnya, dan lain-lain. Tapi pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar kita untuk mengeksplor suatu teknologi yang bisa kita implementasikan. Dan itu juga yang terjadi saat saya dalam proses pengalaman saya gitu. Jadi bukan teknologi first, tapi business problem first, dan teknologi opportunity apa nih yang bisa membantu kita melakukan bisnis proses ini lebih baik lagi untuk mendeliver value yang lebih. Nah, memang ada beberapa jenis pertanyaan ya kan, yang generalnya pasti increase output, reduce cost, tapi lebih baiknya lagi saat kita bisa lebih spesifik gitu menanyakan pros atau teknologi seperti apa sebelum kita mengimplementasi teknologi. Pertanyaan-pertanyaan lebih kayak kasus-kasus atau problem-problem apa yang bisa atau yang kita sedang coba untuk pecahkan. Nah, kalau teknologi adoption sendiri gitu, kalau kita bicara tentang artificial intelligence kan itu terlalu luas. Nah, saat kita dengar pun kayak coba using artificial intelligence for your business itu intimidating sekali, kayak intimidating. Mungkin sama gitu, kayak pakai cloud computing for your business atau mesh up technology for your business atau near field communication for your business gitu. Tapi sebenarnya yang saya ingin tekankan adalah lebih ngelihat bahwa ya semua teknologi yang tadi saya bilang itu sebenarnya ada di smartphone, termasuk artificial intelligence sendiri, ya kan, ya, cloud computing, mesh up technology, NFC, itu sebenarnya semua teknologi yang ada di dalam suatu produk baru, yaitu smartphone sendiri. Terus apa yang ingin saya sampaikan itu lebih ke sebenarnya saat kita mau bilang mencari suatu untuk solusi ya seek for the solutions not the technology. Jadi dalam konteks ini saat kita bilang artificial intelligence itu sebagai salah satu solusi ya mungkin baik, tapi jarang kita akan proses implementasi itu kita berdasarkan artificial intelligence sebagai solusinya sendiri, tapi melainkan itu dalam sebuah bentuk produk-produk yang sudah ada gitu. Nah, terus maka dari itu at least ada 3 sih yang waktu itu kita jalankan, dan ini memang yang kita lakukan. Jadi at least ada 3. Yang pertama itu kita seeking for ready to adopt solution. Jadi kalau konteksnya untuk artificial intelligence implementasi yang ada di Tokopedia, waktu itu ya kita pakai platform-platform yang sudah memprovide teknologi-teknologi tersebut. Gitu. Contohnya Google Ads, FB Ads, platform, dan lain-lainnya gitu. Nah, mereka ini ya sifatnya sudah ada di pasar dan siap digunakan. Data yang dipakai kombinasi data kita dan data mereka sendiri. Jadi sebenarnya secara data infrastructure yang harus disiapkan pun itu jauh lebih simple gitu. Nah, selanjutnya itu ready to make custom solution. Nah, ini itu lebih ke gimana kita mencari vendor-vendor tertentu yang dia mau membuat custom solution sesuai dengan kebutuhan kita, tapi bukan kita sendiri yang membuat. Nah, itu kita pakai untuk customer relationship management platform kita dan analytics platform. Jadi memang itu tuh diciptakan unik untuk tergantung kliennya masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, mulai dari sini ini kita mulai banyak development yang kita membutuhkan human resource gitu, tapi tidak se-advance dengan saat kita meng-create in-house. Nah, create in-house itu contohnya apa yang kita bikin create in-house di Tokopedia waktu itu adalah recommendation engine gitu. Bagaimana kita memberikan rekomendasi based on user data yang mereka tentang interest mereka yang mereka mau dapatkan di Tokopedia waktu itu. Nah, jadi ini proses di mana kita harus mendevelop si engine itu sendiri untuk dapat digunakan di berbagai platform marketing. Nah, challenge-nya apa? Ya memang untuk challenge-nya sendiri itu pasti di data infrastruktur. Itu dan hasilnya lagi human resource. Human resource ini ya yang berkaitan dengan talent itu, karena talent orang-orang yang dari computer science, data science, data engineer itu juga cukup mahal, dan itu memang sangat berbeda dengan 2 proses sebelumnya. Tapi kurang lebih inilah bagaimana proses adopsi yang kita lakukan. Nah, tapi apa sih gitu pentingnya untuk proses adopsi seperti ini? Itu lebih ke strategic point of view-nya dari sebuah perusahaan gitu. Saat dia memakai produk-produk yang sebenarnya udah ada di pasaran, tentunya itu nggak strategik buat mereka, karena kompetitor mereka pun bisa pakai, atau orang yang lain pasti bisa pakai gitu. Jadi mereka mungkin nggak kompetitif. Tapi saat mereka create in-house, mereka punya teknologi atau punya hasil sendiri yang itu menjadikan mereka berbeda dengan yang lain, dan itu membuat perusahaan lebih kompetitif. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang
kadang dilakukan untuk seseorang suatu perusahaan sebelum invest gitu tentang seberapa strategiknya si hasil yang akan diharapkan nantinya. Nah, terus kalau dari tantangannya sendiri, at least ada 4. Yang pertama itu trust in decision making gitu. Kita nggak tahu, ini challenge-challenge tentang artificial intelligence dan machine learning. Jadi kepercayaan kita tentang bagaimana dia membuat keputusan itu kan nggak bisa kita atur gitu. Saat misalnya nanti suatu hari ada orang kita kasih, dia tiba-tiba dapat gambar-gambar, contohnya case handphone, tapi kita nggak bisa menjelaskan ke user tersebut kenapa mereka mendapatkan itu. Nah, terus ini juga relatif tentang content filtering juga, karena waktu itu yang challenge utama kita adalah si Tokopedia ini kan open platform yang dimana semua orang bisa upload sesuatu ya kan. Nah, terus akhirnya banyak produk kategori-kategori tertentu yang kadang itu lepas dari kontrol. Contohnya ya barang-barang adult ya kan. Contohnya apa? Kondom atau obat-obatan yang tidak sesuai standar POM atau Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi content filtering ini sendiri pun ternyata kita dari tim kami sendiri itu menggunakan artificial intelligence juga gimana untuk mendetek bahwa suatu gambar, jadi kita pakai image recognition technology di mana itu bisa merecognize kalau suatu produk ini ada nudity-nya atau tidak, atau containing sensitive information, drug, rasial atau tidak gitu. Nah, walaupun memang kita sudah ada itu di in place, toh tetap itu sebagai salah satu tantangan karena tetap banyak yang sering lolos. Selanjutnya itu data infrastructure. Data infrastructure ini sendiri ini kita rasa cukup penting karena ya basicnya artificial intelligence dan machine learning itu data. Ya kan? Suatu perusahaan harus punya data yang banyak, harus punya data yang bisa diimplementasikan dalam suatu engine atau sistem. Jadi proses digitalisasi itu di awal yang terkait tentang proses jauh sebelum artificial intelligence, tapi mulai dari database dan lain-lainnya itu sudah harus disiapkan gitu. Terus yang selanjutnya adalah privasi. Privasi di sini dalam konteks ya orang kadang kayak kalau artificial intelligence itu kan berarti dia memakai data dari behavior orang yang ada ya kan. Nah, orang-orang itu banyak yang concern. Terus dan nggak mau kalau datanya itu dipakai bahkan untuk belajar si machine learning ini sendiri. Ya kan? Walaupun di Indonesia belum ada, tapi baru kayaknya DPR mulai setelah banyak kasus data breach sebelumnya itu baru DPR mulai memikirkan tentang privacy untuk data protection di Indonesia. Tapi contohnya di Europe, GDPR itu salah satu regulasi penggunaan data personal yang dimana mereka bahkan company-company atau semua orang tidak bisa menggunakan data-data yang even mereka akses secara online gitu, untuk salah satunya digunakan untuk proses machine learning sendiri. Sehingga kalau kita bisa lihat machine learning dan artificial intelligence di Europe itu akan sedikit lebih berbeda dibandingkan yang lain gitu. Jadi so far itu saja sih dari saya dari segi teknis tentang AI dan machine learning dan juga implementasi teknologi dalam suatu bisnis. So ya thank you atas waktunya, stay safe, tetap jaga jarak, pakai masker dan tetap di rumah. Terima kasih. Mbak Juli, silakan. Yes. Thank you Seto, thank you Andi ya buat materinya, dan tentunya peserta webinar hari ini dapat banyak sekali wawasan ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live chat di YouTube. Saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti bisa dijawab mungkin oleh salah satu aja ya, bisa Andi atau Seto aja ya. Nah, saya pilih pertanyaannya dari yang paling ini, kelemahan tentang apa nih tipe AI yang cognitive engagement untuk perusahaan yang menggunakannya. Apakah ada kelemahannya? Kalau AI yang cognitive engagement itu kan contohnya kayak chatbot gitu ya. Sebetulnya kelemahannya itu lebih ke balik lagi kita lihat kualitas dari si chatbotnya ini sendiri gitu. Jadi chatbot ini kan intinya kita misalnya ya chatbot gitu. Itu kan intinya kita membuat program yang dia itu bisa mendeteksi, bisa recognize natural language-nya manusia, mau kita lewat ngomong atau
mau verbal atau mungkin tulisan. Nah, terus dia bisa reply gitu, dia bisa engage. Nah, pertanyaannya itu sekarang seberapa pintar sih si robot ini dalam recognize sama engage ke apa namanya customer lagi gitu. Karena kembali ke poinnya yang dibilang Seto tadi, cari data yang besar untuk nge-train AI ini kan nggak gampang. Tuh. Mungkin di beberapa tempat kalau misalnya perbandingannya kayak gini deh, kalau misalnya di Indonesia, meskipun kita udah ada beberapa data breach sama mungkin data privacy belum terlalu in ya di Indonesia, tapi akses yang diberikan oleh pemerintah, at least secara legal, kepada perusahaan-perusahaan startup terkait data konsumen itu masih dibatasin gitu. Tapi bayangin kalau misalnya kayak di Cina. Di China itu startup-startup digital di sana semua punya koneksi, punya relasi yang kuat sama pemerintah dan bahkan pemerintah menggunakan juga startup-startup digital itu untuk mengembangkan apa namanya ya mengembangkan negaranya gitu. Jadi mau data kayak apapun, ini there's no such thing as data privacy in China gitu. Which is to some extent good untuk perkembangan AI karena dia bisa belajar. Semakin banyak data yang dia dapat, bisa semakin banyak belajar gitu loh. Nah, sedangkan kalau di kita, ya, perkembangannya mungkin agak susah karena data yang dikumpulkan itu juga nggak banyak. Jadi si AI ini nggak bisa belajar. Nah, AI ini sama kayak orang ya, kalau misalnya semakin banyak dia belajar, semakin pintar. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada banyak bahan untuk belajar, ya dia akan gitu-gitu aja gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap harus ada human supervision juga at this level untuk melihat ini sebetulnya apa namanya konten yang dikirimkan atau engagement yang diberikan oleh si AI ini cocok nggak sih gitu. Kayaknya contohnya relate ke kayaknya ini relate ke contohnya Seto yang tadi deh yang apa namanya gimana dia menggunakan AI untuk mengirimkan konten-konten marketing gitu. Oke, terima kasih Andi buat jawabannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini menarik karena mungkin ada hubungannya sama Seto ya. Ini kan dan kayaknya ini relate juga buat kita. Apakah algoritma yang digunakan Instagram Ads dengan Ads Tokopedia itu sama? Karena itu sering muncul gitu. Jadi misalnya di Tokopedia kita buka apa, terus kita buka Instagram itu muncul gitu kan. Nah, gimana itu? Bisa dijelasin mungkin? Oke, saya coba jawab ya. Jadi sebenarnya kalau yang iklan tadi yang bentuknya dynamic products, yang kita dapatkan products tertentu yang sesuai, itu satu kalau jawabannya sama atau tidak sama, gitu. Karena data yang dipakai pun berbeda. Jadi yang Instagram yang lakukan adalah mereka menggunakan data usernya sendiri, ya kan. Sedangkan yang dipakai Tokopedia juga berdasarkan apa yang Tokopedia punya berdasarkan behavior si user tersebut di platform masing-masing. Nah, kalau misalnya tadi kebetulan kok bisa sama gitu yang di Facebook, yang di Instagram dan yang di Tokopedia gitu. Sebenarnya ada beberapa jenis campaign ya kan. Satunya itu tentang produk rekomendasi. Kita ngasih rekomendasi produk apa nih yang cocok buat misalnya Andi gitu. Nah, kan mungkin kita kasih ya nggak tahu ya film-film mungkin ya kalau ke Andi gitu. Tapi nah terus waktu buka Instagram kok dapat yang sama lagi gitu. Nah, itu karena kita sebutnya retargeting ads. Retargeting ads itu kita menargetkan kembali kalau misalnya user belum beli, nah kita targetkan lagi dengan produk-produk yang tadi dilihat lagi karena kita menganggap bahwa user tersebut pasti interest. Jadi sebenarnya itu mungkin bukan part of artificial intelligence atau machine learning, tapi biasanya misalnya nih user ngeliat 3 produk di Tokopedia, tapi di iklan Facebook itu kan kayaknya slotnya sampai 7 kalau nggak salah atau lebih ya. Nah, jadi sisa produknya itu adalah produk-produk yang similar dengan interestnya si audience gitu. Tapi kalau secara algoritma sendiri berbeda. Oke, jadi beda ya. Ya. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Pak Andi. Ini apakah ada contoh nyata dari perusahaan yang menggunakan sistem ANI, AGI, dan ASI, Pak? Ini dari pertanyaan dari Livia Natasha. Oh, sorry Andi, audionya mati. ANI, AGI, sama ASI ya. Jadi kalau ngomong tentang ANI itu kan yang with AI ya. Jadi kayak otomasi dan lain-lain itu banyak banget rasanya. Termasuk
Tokopedia tadi diceritain Settle itu juga udah mulai pakai sistem-sistem yang automate berbagai macam hal kan kayak gitu. Nah kalau AGI itu sudah banyak juga sih beberapa, meskipun kapabilitasnya itu nggak terlalu baik ya, maksudnya belum AGI itu AI-nya udah harusnya secara teori AGI itu AI-nya udah sepinter manusia kayak gitu. Nah, udah ada beberapa yang kurang lebih mirip. Jadi kalau kalian pernah lihat apa namanya, ada yang tahu deepfake nggak? Mbak Yuli pernah dengar deepfake nggak? Iya itu. Tahu. Ada. Ya, nanti coba ya deepfake sama Lyrebird, LYRE Bird. Nah itu apa namanya AI yang bisa menggantikan apa namanya naruh muka kita sama gantikan suara kita kayak gitu. Nah itu udah mulai pintar gitu, levelnya hampir ke AGI. Nah kalau ASI itu yang super intelligent banget gitu. Jadi bayangin di film-film kayak iRobot, terus apa namanya kalau teman-teman di sini ada yang nonton Westworld season 3. Oh spoiler ya. Oke. Tapi itu ada di film-film itu tuh ada AI yang serba bisa gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan kita tuh ditentukan oleh AI itu. Gitu. Bahkan kita kalau mau cari kerja pun dia akan menghitung life expectancy kita, terus kemungkinan kita sukses itu kayak apa, kayak gitu. Nah itu benar-benar yang level super intelligent, yang di atas kemampuan manusia gitu. Nah itu so far masih apa ya, masih very distant future gitu loh. Itu kayak ya hanya penggambaran di pop culture aja sih. Tapi kalau so far sih nggak sampai level segitu. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi demikian ya acara tanya jawab kita dan pemaparan materi kita. Saya akan bacakan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di sore hari ini, bahwa shifting teknologi ini memang berjalan begitu cepat. Dari yang dulunya kita pakai product base, kita akhirnya sekarang beralih ke platform. Tentunya kunci penting bagi perusahaan adalah untuk lebih kritis bagaimana mereka untuk mencari permasalahan apa sih yang akan diselesaikan. Jadi tidak hanya berfokus pada pilihan teknologi yang akan digunakan, tapi ending-endingnya tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Dan jangan khawatir bahwa AI ini tidak untuk menggantikan manusia, tetapi digunakan untuk meningkatkan kinerja dan performa dan efisiensi kerja seperti itu. Jadi siapkah kita berteman dengan AI? Ya, kita tiba di penghujung acara. Saya ingatkan untuk peserta yang sudah nonton streaming hari ini untuk dapat mengisi kuesioner. Linknya bisa dilihat ya di deskripsi video ini. Dan untuk lomba review bahwa batas akhirnya itu besok hari Sabtu jam 23.59. Info lengkapnya bisa dikunjungi di Instagram @demu_UKWMS. Jadi untuk topik artificial intelligence sudah selesai. Bagi rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan ke topik berikutnya tentang security information dan big data, tetap stay tune ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Andi dan Pak Seto. Ya, hari ini sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Widiasti Ika mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar hari ini. Selamat sore, salam sehat, salam Widya Mandala. Bye. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman dan selamat malam bagi teman-teman yang ada di daerah yang lain, teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya, yaitu slide kedua. Nanti paper tiga TIKDW, yang dimana Pak Widi sendiri menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika di TIKDW, kemudian menempuh S2
dengan gelar Magister Ilmu Komputer di UGM. Kemudian Oke, suara saya sudah masuk, Eben? Oh, sudah Pak. Oke, ya. Sudah masuk Pak. Ya. Oke, bisa kita mulai sekarang? Bisa Pak. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Willy Sudiarto Raharjo. Saya menjadi presenter untuk sesi berikutnya bicara tentang security. Jadi di sini saya ambil topik tentang keamanan teknologi informasi di era digital sebagai dampak new normal. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit cerita dulu sedikit biodata tentang saya. Jadi saya posisi sekarang sebagai staf pengajar di FTI UKDW, Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Lalu sekarang juga sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 3, jadi bidang kemahasiswaan dan juga alumni begitu. Lalu kebetulan juga di tahun 2020 ini kemarin saya terpilih menjadi AWS Cloud Ambassador. Jadi untuk periode 2020 itu saya berhasil terpilih dari sekian sekian orang yang mengajukan gitu ya. Jadi saya terpilih menjadi salah satunya. Ada beberapa. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa staf pengajar yang juga masuk ke dalam bagian dari ambasador dari AWS. Nah, itu beberapa sedikit intro tentang saya. Ini untuk email, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa via email. Lalu bicara tentang project ya, jadi kalau misalkan nanti ada yang tertarik dengan project-project, nanti bisa lihat di situ ada link untuk GitHub saya dan juga ada LinkedIn saya. Oke, jadi ya topik kita hari ini bicara tentang keamanan ya, keamanan TI di era digital sebagai dampak new normal. Nah, ketika kita bicara keamanan atau lebih umum dengan security, itu baik Anda di era normal maupun biasa pun, ya new normal atau biasa pun, itu sebetulnya keamanan itu selalu menjadi prioritas utama ya, karena kita bicara keamanan itu bisa dalam arti banyak hal, mulai dari keamanan fisik, bisa juga dari keamanan non fisik. Ya, jadi ketika kita bicara keamanan TI di era digital, sebetulnya hampir dipastikan bahwa ya ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di tengah
perubahan zaman ya, di mana sekarang kita sudah beralih ke era digital, di mana kita semua sudah mulai berinteraksi dengan menggunakan teknologi, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita di kampus, kita mengikuti kegiatan perkuliahan, kita tatap muka dengan dosen, ketika di sekolah kita ketemu dengan guru, ketemu dengan teman. Nah, sekarang kehidupan kita sudah banyak berubah, ya, sudah banyak digantikan dengan tatap muka jarak jauh, menggunakan bantuan dari berbagai macam media, ya, media bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Google Meet seperti yang ada saat ini, bisa juga menggunakan Microsoft Teams atau berbagai macam platform yang tersedia. Lalu untuk kegiatan-kegiatan pun juga sekarang sudah mulai digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Jadi tidak ada lagi namanya acara conference itu dilakukan secara offline. Semuanya sudah berubah menjadi sifatnya bentuknya online. Pengumuman di kampus pun juga sekarang sudah disebarkan melalui media online. Lalu yang lain juga menggunakan online course. Jadi kalau dulu masih ada yang namanya bimbel, bimbingan belajar atau les privat, misalkan begitu ya. Nah, sekarang itu sudah mulai digantikan dengan online course, gitu ya. Jadi orang sudah bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan bisa disesuaikan dengan kecepatan masing-masing. Nah, ini bedanya ketika kita belajar di situasi normal itu biasanya kita ada capaian milestone yang harus kita selesaikan ya, misalkan dalam kurun waktu 1 bulan, 1 semester begitu. Tetapi dengan mengikuti online course itu prosesnya bisa disesuaikan dengan kemampuan atau kecepatan kita dalam mencerna ilmu sesuai dengan kemampuan kita begitu. Lalu di sini juga ada yang namanya berjejaring secara online. Kalau dulu berjejaring kita bisa ketemu di kampus, ketemu di kos-kosan, misalkan begitu ya, atau ketemu di tempat-tempat publik, misalkan di perpustakaan atau di mall, misalkan begitu ya. Nah, sekarang kita berjejaring dengan menggunakan media sosial, berjejaring dengan menggunakan teknologi-teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya juga kebiasaan kita untuk berkomunikasi sehari-hari juga sudah mulai berubah gitu ya. Jadi kalau dulu kita mungkin bisa ketemu langsung begitu ya, tapi sekarang dengan adanya situasi Covid ini ada beberapa orang yang terpaksa harus tinggal berjauhan, misalkan dengan orang tuanya, misalkan ada yang sedang kuliah di Pulau Jawa, orang tuanya mungkin ada di luar pulau, misalkan di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, atau mungkin di bagian Indonesia Timur, di Papua misalkan gitu ya, atau mungkin di Bali gitu ya. Nah, jadi dengan adanya teknologi itu memungkinkan orang untuk tetap selalu bisa berkomunikasi. Jadi misalkan kalau dulu Anda mungkin tiap hari ketemu dengan orang tua, sekarang dengan adanya teknologi Anda bisa bertatap muka secara virtual dengan menggunakan berbagai macam platform. Lalu untuk rapat juga begitu ya. Jadi untuk rapat sekarang hampir semua kegiatan kita lakukan secara online ya. Kita bisa menggunakan berbagai macam video conferencing tools yang ada begitu, dan ini memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang di berbagai macam lokasi, baik di dalam negeri, luar negeri gitu ya, dalam kota, luar kota, semuanya bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya juga kita bisa mengikuti berbagai macam kegiatan atau kita bisa mengikuti berbagai macam tutorial yang sudah ada banyak sekali di platform YouTube misalkan atau di platform video yang lain. Nah, jadi ini merupakan aktivitas-aktivitas yang baru ya, aktivitas-aktivitas yang mungkin dulunya Anda sudah pernah melakukan tapi mungkin hanya sebagian. Nah, sekarang ini sudah berubah menjadi aktivitas harian kita ya. Jadi bisa dikatakan perangkat handphone atau tablet atau gadget atau smart device itu tidak pernah bisa lepas dari genggaman kita, karena hampir setiap aktivitas kita selalu berhubungan dengan device ya, selalu berhubungan dengan keberadaan jaringan internet yang selalu harus tersedia.
sehingga kebutuhan akan paket data ini akan menjadi salah satu kebutuhan primer ya. Kalau sekarang bukan hanya sekedar sandang papan pangan, tapi juga kebutuhan akan paket data atau kuota bandwidth itu juga menjadi kebutuhan primer kita gitu ya di kala pandemik seperti ini. Nah, lalu ketika kita sudah mulai menggunakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya online seperti ini, maka juga tools-nya pun juga sudah mulai berubah ya. Kalau dulu kita banyak belajar dari buku, kita belajar melalui ruang kelas, kita ketemu di tempat-tempat publik. Nah, sekarang tool-tool semacam inilah yang nanti akan menjadi keseharian kita. Di sini kita berkenalan dengan aplikasi Moodle untuk pembelajaran. Di situ kita banyak menggunakan Zoom, banyak juga menggunakan Google Meet seperti sekarang ini gitu kan, ada Cisco Webex. Lalu untuk berkomunikasi kita bisa menggunakan WA, kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan Telegram gitu kan. Lalu ada juga platform-platform lain yang bisa dipakai untuk media pembelajaran. Dalam hal ini ada Coursera, Udacity, Udemy, dan lain seterusnya. Nah, jadi ini yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan normal kita sehari-hari. Nah, ini semuanya bagus ya. Saya rasa semuanya positif gitu ya. Semuanya itu positif karena dengan adanya teknologi memang kita jadi banyak terbantu begitu. Sangat dibantu dengan keberadaan teknologi-teknologi seperti ini. Semakin banyak tools yang tersedia, maka semakin banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Jadi kita sebagai end user itu sebetulnya sangat terbantu dengan banyak sekali pilihan-pilihan semacam ini. Nah, yang menjadi concern di sini adalah apakah dengan menggunakan tool-tool semacam ini itu sudah bisa menjamin bahwa ini semuanya secure kan gitu kan. Jadi pertanyaannya justru di sini adalah apakah kita itu sudah aman dengan menggunakan tool-tool semacam itu? Apakah dengan mengikuti tools yang ada di YouTube atau dengan menggunakan aplikasi semacam WA atau semacam Telegram gitu ya, apakah semuanya itu sudah berarti kita itu aman ya? Kita tahu bahwa WA sekarang sudah dimiliki atau ya sudah dimiliki oleh Facebook gitu ya. Nah, kita tahu Facebook itu juga merupakan salah satu perusahaan teknologi yang besar di dunia gitu kan. Nah, apakah di situ bisa dijamin bahwa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi milik Facebook gitu ya, apakah semuanya itu sudah aman gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke jawaban gitu ya, jadi kita perlu melihat dulu bahwa ketika kita bicara security itu sangat luas sekali ya. Security itu bisa dikatakan gambarannya seperti roti ini gitu ya. Jadi ini terdiri dari berbagai macam layer ya, terdiri dari berbagai macam layer dan di mana masing-masing layer itu punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Misalkan kita bicara dari layer pengguna gitu kan. Nah, jadi layer pengguna katakan itu layer paling atas gitu kan. Nah, layer paling atas itu adalah layer pengguna di mana pengguna itu seringkali menjadi titik lemah dari sebuah rantai keamanan. Kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang sangat ketat, menerapkan protokol-protokol keamanan yang paling aman sekaligus, tetapi kalau dari penggunanya sendiri itu seringkali lalai, seringkali ceroboh dalam menerapkan aturan-aturan tadi, seringkali terjadi kompromi seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan semua pengamanan yang sudah terjadi itu akan menjadi sia-sia. Misalkan contoh saja misalkan sekarang ini di situasi COVID seperti sekarang, kita bisa katakan semua tempat sudah memberikan aturan yang jauh lebih ketat. Misalkan orang harus bepergian harus menggunakan masker, harus rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan yang baru gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika misalkan ada beberapa orang yang mencoba untuk mencuri-curi celah. Ketika nggak ada orang yang lihat gitu kan, saya mencoba untuk melepas masker saya begitu. Nah, itu satu tindakan yang sepele tapi itu bisa jadi berpeluang
mengganggu atau bahkan bisa mengakibatkan penyebaran virus kepada orang lain, misalkan seperti itu. Jadi itu dimulai dari hal-hal yang sangat sepele, gitu ya. Nah, begitu juga dengan ketika kita bicara di bidang security juga sama. Security itu bisa dilakukan di berbagai macam level. Bisa kita lihat di slide di sini. Jadi kalau kita semua lihat ya, security itu bisa kita terapkan dari level yang paling bawah, yaitu di level hardware. Ya, jadi di level hardware bisa kita terapkan pengamanan. Bisa juga nanti di atasnya kita masuk di level sistem operasi. Ya, dari sistem operasi juga bisa kita terapkan sistem pengamanan. Lalu dari atasnya sistem operasi ada yang namanya aplikasi. Baru di akhir itu kita masuk ke user, ya, masuk ke pengguna di situ. Nah, sebagai contoh misalkan kita bicara dari perangkat, ya, kita bicara dari perangkat. Nah, mungkin pengamanan yang paling sederhana di sini adalah berapa banyak sih dari antara kita yang mencoba untuk mengamankan device kita. Ya, misalkan contoh paling sederhana aja ya, paling sederhana adalah apakah ada yang berbagi password, misalkan berbagi password untuk membuka device kita. Ya, jadi misalkan ketika Anda itu di dalam satu lingkungan ya, misalkan di lingkungan keluarga atau mungkin di kos-kosan misalkan begitu ya. Nah, apakah ada teman Anda itu yang tahu pattern atau tahu PIN yang bisa digunakan untuk membuka handphone kita ya. Atau mungkin berbagi password untuk laptop ya, misalkan di perkuliahan seringkali orang melakukan kerja kelompok gitu ya, orang melakukan kerja kelompok. Lalu apakah di situ sudah ada sharing password di situ? Ya, seringkali kan kita ini kan cuma teman gitu kan, ini cuma teman, saya udah percaya sama dia gitu kan, ya udahlah saya sharing password saya misalkan seperti itu. Nah, ini kan satu habit yang sebetulnya ya kurang begitu bagus ya, karena sifatnya orang itu bisa disalahgunakan gitu ya, dengan teknik namanya social engineering misalkan gitu ya. Orang bisa mencoba untuk mencari akses ke sebuah device atau ke sebuah jaringan dengan bantuan orang lain. Nah, itu baru dari sisi device-nya. Oke. Lalu naik di atasnya device, kita masuk ke level operating system. Nah, di operating system sendiri itu banyak vendor sudah memberikan update yang cukup berkala. Let's say misalkan kayak Android. Android itu hampir setiap bulan itu dari Google sendiri itu selalu mengeluarkan yang namanya security update, ya kan? Nah, cuman masalahnya adalah berapa banyak dari kita yang rajin untuk mengupdate handphone kita atau tablet kita, ya. Begitu juga dengan Apple dengan iOS ya. Apple dengan iOS-nya juga sama, mereka juga akan merilis security update ketika mereka menemukan ada beberapa celah keamanan begitu. Begitu juga dengan di PC atau di laptop kita ya. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai macOS, ada yang pakai Linux misalkan begitu. Nah, masing-masing sistem operasi punya mekanisme untuk melakukan update-nya sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai pengguna itu aware bahwa sistem operasi itu sangat rentan untuk bisa diserang ya, apalagi kalau katakan kita banyak kerja dari rumah nih, kita selalu kerja dari rumah dan komputer kita itu selalu nyala 24 jam misalkan begitu. Ya, ada juga orang-orang yang seringkali ketika bekerja komputernya nggak dimatikan misalkan begitu. Nah, ini kan bisa jadi menjadi celah ya, bisa menjadi celah bagi orang lain untuk bisa masuk ke dalam komputer kita gitu. Nah, baru nanti di atasnya itu kita bicara dari level aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan setiap hari ya, mulai dari aplikasi browser, aplikasi email client, aplikasi word processing, aplikasi browser, aplikasi multimedia, dan seterusnya. Nah, ini semuanya perlu kita perhatikan dari sisi security-nya. Ya, itulah sebabnya kenapa update aplikasi itu menjadi cukup penting ketika kita bicara dari sisi aplikasi. Ini untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada aplikasi tersebut. Tuh. Oke, kita coba lihat beberapa contoh ya. Jadi yang paling bawah tadi kita bicara dari sisi hardware ya. Dari sisi hardware ini ada beberapa cara yang bisa kita
gunakan untuk mengamankan data-data kita. Yaitu yang pertama adalah kita bisa gunakan yang disebut dengan namanya disk encryption. Ya, disk encryption ini bisa kita terapkan pada handphone, ya, bisa juga kita terapkan pada komputer kita. Ya, jadi baik itu di sistem operasi manapun itu sekarang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan enkripsi terhadap disk. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang enkripsi itu apa. Jadi enkripsi itu sebetulnya adalah salah satu cara pengamanan di mana data-data kita itu nanti seolah-olah dikunci, gitu ya, seolah dikunci dengan menggunakan sebuah password, gitu ya, password atau passphrase. Dan untuk bisa membuka kembali, maka seseorang harus memasukkan password atau passphrase yang betul, ya. Nah, tanpa adanya password atau passphrase yang sesuai, maka orang tidak akan bisa mendapatkan data yang tadinya sudah kita encrypt tadi, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika data-data kita itu tidak diproteksi. Jadi itu yang paling atas itu adalah data-data ketika tidak diproteksi. Jadi asumsikan itu sebuah laptop, ya. Katakan itu sebagai sebuah laptop. Nah, laptop itu tiba-tiba Anda bawa ke sebuah tempat lalu dicuri oleh orang, ya, di situ tidak ada pengamanan sama sekali, Anda langsung bisa login ke sistem operasi yang Anda gunakan, misalkan begitu. Nah, maka ketika laptop itu dicuri atau jatuh ke tangan orang yang lain, maka di situ orang akan bisa langsung mengakses data-data tanpa ada pengamanan sama sekali. Ya, jadi orang bisa langsung masuk ke sistem Anda, bisa lihat seluruh data-data Anda yang ada di situ. Ya, apalagi ketika Anda menggunakan laptop kantor misalkan, atau Anda mengakses atau Anda membawa pulang data-data yang sifatnya seharusnya itu konfidensial. Nah, yang kedua, yang di layer tengah itu adalah yang kita sebut dengan namanya file encryption. Jadi di sini sistem operasinya tidak kita encrypt, tetapi hanya data-data tertentu yang kita encrypt, gitu ya. Jadi ini satu lapis pengamanan yang lebih bagus, ya. Jadi datanya kita encrypt, tetapi sistemnya tidak kita encrypt. Jadi hanya berupa data-data tertentu yang kita encrypt, ya. Nah, itu sudah memiliki layer yang lebih bagus, ya. Jadi itu di situ kita katakan ini sudah jauh lebih bagus daripada tidak ada pengamanan sama sekali. Paling tidak data-data penting itu tidak akan terbaca oleh orang yang tidak punya hak. Itu sudah merupakan satu kemajuan yang cukup berarti di situ. Oke. Tapi ketika ada data-data lain atau ada file-file lain yang mungkin Anda simpan di luar data-data tadi, maka itu akan tetap bisa terbaca oleh si attacker, ya. Nah, cara yang paling bagus itu sebetulnya adalah yang kita sebut dengan namanya full disk encryption. Ya, full disk encryption berarti di sini semua data itu betul-betul akan diproteksi, akan betul-betul dikunci begitu. Sehingga ketika harddisk Anda itu dicuri, laptop Anda dicuri lalu harddisknya itu dipindahkan, maka orang pun tetap tidak akan bisa mendapatkan akses ke isi dari harddisk Anda karena semuanya betul-betul akan dikunci, gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu model pengamanan yang bisa kita lakukan pada level hardware, gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke level yang lebih atas, jadi di level sistem operasi. Jadi ini saya ambilkan dari beberapa berita yang cukup baru, ya, mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli, ya. Jadi di sini ada berita-berita bicara tentang masalah update pada sistem operasi. Ya, jadi kalau Anda lihat di situ, saya ada 3 berita. Yang paling atas itu adalah berita bicara masalah tentang perbaikan pada sistem operasi Windows. Ya, itu bulan lalu, ya, kebetulan karena kemarin waktu saya bikin slide ini itu untuk bulan Juli belum keluar. Ya, jadi saya belum masukkan di slide ini. Jadi saya masih ambil yang bulan lalu. Jadi untuk bulan lalu aja, bulan Juni itu ada sekitar 129 masalah, ya, ada 129 vulnerabilities yang sudah diperbaiki oleh Microsoft. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan ketika komputer kita itu tidak kita update dengan patch di bulan Juni kemarin, maka kita
berpotensi ya ada 129 celah keamanan yang ada pada sistem komputer kita. Itu baru di 1 bulan ya, bulan Juni gitu kan. Nah, padahal Microsoft itu selalu mengeluarkan update itu setiap bulannya selalu ada. Ya, seringkali ada beberapa update yang dikeluarkan di luar jadwal, mengingat adanya urgensi ketika ada sebuah serangan yang itu banyak dieksploitasi oleh si attacker. Jadi serangan itu belum ada patch-nya, tetapi sudah digunakan oleh banyak orang untuk nyerang sistem-sistem yang lain. Nah, biasanya Microsoft akan mengeluarkan patch di luar jadwal. Tetapi normally ya dalam kondisi normal Microsoft itu akan mengeluarkan patch sekitar minggu kedua ya, minggu kedua setiap bulannya itu Microsoft akan selalu mengeluarkan patch bulanan begitu. Nah, di berita yang kedua di situ adalah untuk platform iOS ya. Jadi di situ Apple juga mengeluarkan update untuk iOS ya, ada macOS, ada tvOS, ada watchOS gitu ya. Jadi semuanya itu juga sudah di-update untuk satu platform yang sama. Jadi itu di bulan Juni kemarin. Nah, lalu yang terbaru, nah ini yang barusan saya ambil beberapa waktu yang lalu itu adalah update di handphone ya. Jadi karena sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone, maka update dari handphone ini menjadi penting gitu ya, menjadi penting karena ya ini bisa kita katakan perangkat yang selalu kita bawa. Ya, bahkan Anda tidur pun kadang-kadang handphone tidak bisa jauh-jauh dari kita gitu kan. Kita selalu pastikan bahwa handphone itu selalu dekat dengan kita gitu. Nah, untuk bulan Juli ini Google juga sudah merilis beberapa update gitu ya. Jadi memang tidak semua update itu akan masuk ke device kita masing-masing karena tergantung dari vendor ya. Tergantung dari vendor tersebut apakah vendor yang Anda gunakan itu mau merilis update tersebut kepada device yang kita gunakan ya. Tetapi ketika ada update ya usahakan untuk selalu mencoba untuk mengupdate sesegera mungkin ya, karena bisa jadi update itu cukup penting atau bahkan bisa digunakan untuk menyerang device kita kalau kita sampai terlambat untuk melakukan update. Oke. Nah, mungkin serangan yang paling sering terjadi, jadi ketika kita bicara serangan ya, kita bicara serangan di level hardware atau di level sistem operasi, ini yang paling rawan saat ini itu adalah yang kita sebut dengan namanya ransomware. Ya, jadi ransomware itu adalah sebuah kategori atau salah satu subkategori dari malware, ya, di mana aplikasi ini nanti akan mampu mengunci, ya, dia mampu mengunci data-data yang ada pada komputer kita, dan biasanya di situ dia akan minta berupa tebusan, ya, dia akan meminta tebusan kepada korban untuk bisa membuka kembali data-data tersebut, gitu ya. Jadi ketika komputer kita sudah terkena serangan ransomware, maka sebagian besar data-data kita atau bahkan mungkin semua data-data kita itu akan dikunci ya, dia akan dikunci dengan menggunakan model enkripsi ya yang kuat begitu, sehingga cukup sulit untuk bisa dibuka, cukup sulit untuk bisa didekripsi begitu. Nah, untuk bisa membuka maka biasanya mereka akan meminta berupa tebusan. Nah, tebusan ini biasanya dalam bentuk Bitcoin. Ya, kita tahu satu Bitcoin sekarang sudah harganya bisa puluhan juta gitu kan. Jadi bisa dihitung sendiri kira-kira berapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar tebusan tadi kalau misalkan komputer kita sampai terkena ransomware. Ya. Jadi ransomware sendiri itu sebetulnya bukan barang baru ya, bukan barang baru, itu sebetulnya sudah cukup lama, mungkin dari tahun 2012 ya, sekitar 8 tahun yang lalu itu sudah ada. Nah, cuman semakin ke belakang ini kondisinya semakin berbahaya, dan teknik untuk bisa menginjeksi atau teknik untuk bisa menyerang si korban itu juga sekarang sudah semakin cepat, sudah semakin masif, dan dampaknya pun juga sudah semakin luar biasa. Dan kalau kita bicara dari sisi biaya, cost-nya untuk bisa mendapatkan kembali datanya itu juga sangat besar.
Nah, saya akan coba ambil contoh di sini. Ini contoh salah satu ransomware yang paling terkenal, ya. Ada banyak sebetulnya, tapi ini yang paling populer, yaitu adalah yang disebut dengan WannaCry. Ya, jadi WannaCry ini sebetulnya adalah ransomware yang terjadi mungkin sekitar 2017 ya, 2017. Itu adalah ransomware yang pertama kali yang sifatnya itu global ya. Global itu artinya dia melakukan serangan, melakukan injeksi itu ke banyak komputer di seluruh lokasi. Jadi di situ tidak menyerang ke satu area saja, tetapi di sini dia sudah menyerang sampai dengan 150 negara. Jadi ini sudah serangan yang sifatnya global, dan di situ ada lebih dari 250.000 sistem yang sudah terkena dampaknya dengan serangan ransomware ini. Dan ya lumayan kalau misalkan Anda lihat di situ, itu untuk masing-masing sistem yang terkena itu mereka meminta uang tebusan sekitar 300 US dollar. Ya, itu rata-rata ya, rata-rata. Ada yang jauh lebih mahal, ada juga yang mungkin lebih murah. Ya, nah tinggal dikalikan saja dengan berapa banyak sistem yang kena begitu. Nah ini merupakan contoh seberapa besar dampak dari ransomware. Nah, mungkin kita lihat contohnya kalau di perguruan tinggi bagaimana gitu kan. Nah, jadi di sini saya ambil contoh dari beberapa waktu ya. Jadi di paling bawah itu adalah kejadian di tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu ada satu universitas di Kanada ya, namanya University of Calgary. Itu mereka terkena serangan ransomware dan mereka membayar 20.000 US dollar untuk bisa mendapatkan data mereka kembali. Ya, itu 4 tahun yang lalu ya, 2016, Juni 2016. Nah, 1 tahun kemudian, ya di tahun 2020 ya, tahun 2020 universitas lain di Maastricht University itu membayar 220 ya, 220 US dollar untuk membayar tebusan terhadap serangan ransomware juga. Ya, itu 220. Itu di bulan Februari 2020. Nah, di bulan Juni ya, baru sekitar 3 minggu yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu itu ada satu satu perguruan tinggi lain itu yang terkena serangan ransomware ya. Di sini namanya University of California, California University, dan itu mereka akhirnya sepakat untuk membayar 1,14 juta US dollar ya. Jadi bisa dikalikan, kalau misalkan Anda kalikan dengan katakan 15.000 ya, jumlahnya itu sangat besar sekali gitu ya. Hanya untuk mendapatkan data kembali ya, untuk mendapatkan data-datanya kembali. Itu baru uang tebusannya gitu. Jadi kita bisa lihat di situ efek dari ransomware itu sangat besar dan diperkirakan ini akan semakin besar. Jadi di tahun-tahun mendatang ini akan menjadi biaya tebusannya pun juga akan sangat besar sekali gitu. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga diri? Nah, ini kan penting ya. Bagaimana caranya kita bisa mengamankan diri kita? Nah, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan yang namanya backup. Ya, backup itu sekarang bukan lagi perkara yang susah ya, apalagi di zaman sekarang Anda bisa mendapatkan berbagai macam media penyimpanan yang ukurannya besar, harganya murah atau bahkan mungkin gratis gitu ya, dan Anda juga bisa menyimpan berbagai macam jenis data yang ada di situ, ditambah dengan kecepatan koneksi internet yang bisa dikatakan sudah jauh lebih bagus dibandingkan sekian tahun yang lalu ya, kecepatan bandwidth-nya sudah semakin meningkat, maka proses untuk melakukan backup itu sudah jauh lebih sederhana begitu. Ya, jadi saya sarankan memang tidak lupa atau jangan pernah lupa untuk melakukan yang namanya backup, karena ini menjadi sesuatu yang
sangat vital ya. Jadi kalaupun misalkan ada terkena serangan, paling tidak Anda bisa mengembalikan data-data dari hasil backup-an Anda ya. Nah, seringkali pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa sering sih saya harus melakukan backup gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang Anda itu punya data yang memang betul-betul sangat vital, sangat konfidensial dan memang itu perlu di backup setiap hari, ya berarti memang harus diperlukan untuk backup setiap hari begitu. Tapi kalau misalkan ada data-data yang mungkin tidak terlalu urgent untuk di backup, mungkin Anda bisa buat backup secara mingguan misalkan, ya, atau dibuat periodik misalkan semingguan atau mungkin bahkan bulanan begitu. Atau mungkin kalau di mahasiswa mungkin bisa dibuat sistem 1 semester, ya, 1 semester di backup gitu kan. Nanti untuk tugas-tugas kuliah yang sifatnya itu rutin mungkin bisa di backup lebih berkala, mungkin dalam waktu mingguan gitu ya, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi nanti setelah 1 semester datanya semua di backup ke media